Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari mara bahaya, musibah, dan penyakit, selalu dinaungi rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pro kontra antara keilmuan tasawuf dan keilmuan fikih. Di dalam keilmuan Islam terdapat beberapa fan atau cabang keilmuan, mulai ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tarikh atau sejarah, kemudian ilmu bahasa. Seluruh fan ilmu ini tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Tentunya berawal dari sejarah dan latar belakang. Namun ada beberapa keilmuan yang kita sebutkan tadi sering terjadi pro kontra. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak mengenai keilmuan tersebut. Misalkan keilmuan filsafat. Keilmuan filsafat memang lahir dari barat, yaitu filsafat Yunani. Kemudian setelah Islam berkembang, dimulai dari dinasti Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Nah, disinilah keilmuan-keilmuan tersebut mulai bertumbuh subur mengenai ilmu filsafat sendiri. Hingga saat ini, di antara umat Islam masih pro kontra. Ada yang setuju dan mereka mendalami keilmuan filsafat. Ada juga yang tidak setuju dan akhirnya sama sekali tidak memahami ilmu filsafat, bahkan sama sekali tidak mengenalnya. Nah, salah satu cabang yang kita sebutkan tadi, ini juga muncul pro kontra, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang berkaitan dengan kerohanian, ilmu untuk membersihkan jiwa, menata hubungan antara hamba dengan Tuhan. Memang keilmuan tasawuf secara khusus tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi secara praktis Rasulullah melakukan apa yang berkaitan dengan keilmuan tasawuf, yaitu berkaitan dengan pembersihan jiwa. Sebenarnya keilmuan tasawuf sudah berkembang sejak sebelum Rasulullah lahir. Kemudian Rasulullah lahir dan menjadi seorang praktisi ilmu tasawuf. Lalu muncullah syariat atau aturan-aturan agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, lalu diajarkan kepada umatnya. Setelah muncul syariat, maka umat Islam banyak yang cenderung mengamalkan dan menggeluti keilmuan syariat tersebut tanpa memahami dan mendalami keilmuan tasawuf. Padahal Rasulullah sendiri adalah seorang sufi atau praktisi keilmuan tasawuf. Kemudian diteruskan generasi sahabat. Misalkan yang paling menonjol dan terkenal menjadi praktisi ilmu tasawuf tersebut yaitu misalkan sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Abu Hurairah, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Lalu apa yang menjadi pro kontra berkaitan dengan keilmuan tasawuf? Jadi perlu diketahui teman-teman, sejak munculnya faham panteisme, yaitu memahami bahwa alam semesta ini bagian dari Tuhan. Artinya Tuhan bukan merupakan zat tersendiri atau sosok tersendiri. Nah, inilah mulai terjadi pro kontra antara ahli tasawuf dan ahli syariat.
yang kemudian berkembang di seluruh Asia, bahkan ke Indonesia, yang kemudian masyhur teori itu hingga saat ini dikenal dengan istilah manunggaling kawula Gusti, atau bahasa Arabnya wihdatul wujud, yaitu menyatunya Tuhan dengan makhluk. Karena paham panteisme seperti ini, maka ahli syariat menentang keras dengan adanya keilmuan tasawuf. Padahal banyak ulama muslim yang membesarkan keilmuan tasawuf seperti ini. Misalkan Syekh Abdul Hasan Asyadili, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, Hasan Basri, Basir Al-Kahfi, dan tokoh-tokoh yang lain. Munculnya perbedaan pandang ini diawali dari sudut pandang yang berbeda terhadap teks-teks nas baik Al-Quran maupun hadis. Yang satu berfaham ortodoks, yaitu berfaham fundamentalis, hanya berpijak pada bunyi teks yang ada, misalkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sedangkan yang satu lebih ke makna implisit, yaitu makna yang tidak tertera dalam teks atau nas-nas Al-Quran dan hadis. Namun, ternyata pada akhir abad pertengahan, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mampu memadukan antara keilmuan tasawuf dan keilmuan fikih. Sehingga antara ilmu tasawuf dan fikih berjalan harmonis, bahkan sangat anggun. Ini semua berpijak pada kaidah man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf dan tidak memahami keilmuan fikih, maka bisa menyebabkan menjadi kafir zindik. Kemudian waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang mempelajari dan mendalami ilmu fikih tanpa memahami keilmuan tasawuf, maka bisa menyebabkan kefasikan. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya, antara tasawuf dan fikih, maka dia mencapai tingkat hakikat yang sejati. Nah, inilah antara tasawuf dan fikih mulai berkembang dan berjalan selaras. Namun setelah periode itu, muncullah paham panteisme yang berkembang berlebihan di masyarakat kita. Misalkan dia seorang muslim dan percaya dengan adanya satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, tapi tidak percaya dengan syariat Islam. Misalkan tidak percaya dengan sholat secara fisik, kemudian tidak percaya dengan puasa, tidak percaya dengan haji, dan rukun Islam yang lain. Maka seperti ini bisa menyebabkan seseorang masuk ke ranah zindik. Lalu apa solusinya? Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa tasawuf dan fikih ibarat dua rel yang harus berdampingan untuk membuat transportasi berjalan lancar. Syariat menata kehidupan kita secara fisik dan secara sosial, sedangkan tasawuf menata hati kita dan menata pola pikir kita secara implisit. Oleh karena itu, sebetulnya ilmu tasawuf bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan. Karena pada hakikatnya ilmu tasawuf ini sebuah komponen yang melengkapi keilmuan syariat. Sebagai contoh, kita sholat. Jika kita tidak memahami keilmuan tasawuf, maka kita hanya terpaku pada syarat dan rukun sholat, tanpa memahami isi atau tujuan daripada sholat itu sendiri. Sedangkan keilmuan tasawuf menata batin kita. Bagaimana kita beribadah itu? Tujuannya untuk apa? Nah, inilah yang menata adalah keilmuan tasawuf.
Oleh karena itu, marilah kita tata ulang dua keilmuan ini dalam kehidupan kita, supaya peribadatan kita menjadi harmonis dengan menselaraskan keilmuan tasawuf dan keilmuan syariat. Dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.